Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya pada bagian kedua dari MOOC Komputasi Statistika dengan R, yaitu bagian data manipulasi pada R. Pada pembelajaran kali ini, materi ini dibagi menjadi dua agenda. Agenda pertama adalah mengenai perapihan data, dan agenda kedua adalah mengenai manipulasi data. Pada agenda 1, kita akan mendiskusikan tentang format data, membuat data table, merubah struktur data, dan memeriksa serta menangani missing value. Sedangkan pada agenda 2, Anda akan mendiskusikan tentang manipulasi baris, manipulasi kolom, membuat variabel baru, dan membuat summary data. Untuk mendukung pembelajaran, telah disiapkan tutorial lab atau praktikum yang dapat Anda akses pada tautan tertera. Pada agenda 1 kali ini, Anda akan menggunakan package atau library tidyr. Tidyr adalah bagian dari tidyverse. Tidyverse adalah koleksi library atau koleksi package yang dikembangkan untuk menyediakan alat atau tools yang konsisten dan efektif dengan tujuan analisis data dan visualisasi. Dalam proses menganalisis data, memahami format data menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, pada bagian ini Anda akan mempelajari mengenai format data yang sering dipakai dalam manipulasi data. Terdapat dua format data yang sering dipakai, yaitu format long dan format wide. Format long adalah struktur data di mana setiap baris mewakili satu unit pengamatan atau entitas. Informasi dari berbagai variabel disimpan dalam kolom yang terpisah. Format ini sering digunakan ketika data melibatkan banyak variabel yang perlu dianalisis. Sedangkan format wide adalah struktur data di mana setiap kombinasi variabel menjadi kolom terpisah. Format ini membuat data lebih mudah dibaca dalam beberapa kasus, terutama jika kita ingin melihat data dalam bentuk tabel yang lebih ringkas. Sebelum melakukan data manipulasi, hendaknya kita mengetahui bagaimana membuat data table. Table adalah struktur data modern yang mirip dengan data frame, sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada bagian sebelumnya. Data frame adalah suatu struktur data yang seringkali dipergunakan untuk menyimpan suatu dataset. Nah, table adalah versi yang lebih modern. Bila data frame adalah bawaan dari R, sedangkan table adalah bawaan dari library atau package tidyverse. Untuk membuat data table, sebagaimana contoh yang diberikan, terdapat dua pendekatan, yaitu berdasarkan kolom atau berdasarkan baris. Bila berdasarkan kolom, Anda harus memberikan nilai untuk setiap kolom. Dalam contoh ini, terdapat dua kolom, yaitu X dan Y. Sebaliknya, bila berdasarkan baris, Anda harus menuliskan tiap baris. Dalam contoh ini, terdapat 4 baris, yaitu 3 baris merupakan entitas dan 1 baris merupakan header atau nama kolom. Dalam analisis data, penting untuk memahami bagaimana cara mengubah struktur data agar dapat melakukan analisis yang lebih efektif untuk menyiapkan data atau bahkan untuk melakukan visualisasi. Pada slide ini diberikan contoh merubah data dari format long menjadi format wide dengan fungsi pivot wider. Disebut wider sebab Anda
hendak membuat versi wide dan data berformat long. Dapat dilihat pada data berformat long, Januari, Februari, dan Maret yang awalnya adalah baris berubah menjadi kolom pada data berformat wide. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fungsi atau kode pivot wider. Sedangkan pada slide yang selanjutnya diberikan contoh merubah data dari format wide menjadi format long dengan fungsi pivot longer. Disebut longer sebab Anda hendak membuat versi long dari data berformat wide. Dapat Anda lihat pada data berformat wide, Jan, Feb, dan Mar yang awalnya adalah kolom berubah menjadi baris pada data berformat long. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kode atau fungsi pivot longer. Setelah Anda memahami bagaimana membuat data table, bagaimana merubah struktur data dari format yang satu ke format yang lainnya, kemudian penting untuk memahami cara menangani missing value dan memeriksa missing value. Sebelum menangani missing value, Anda sebaiknya memeriksa atau melihat missing value yang ada pada data Anda. Nah, pada contoh diberikan data yang memuat dua kolom, X1 dan X2, dan terdapat 5 baris. Dapat Anda lihat, terdapat missing value pada data tersebut, yaitu pada kolom X2, baris 2, 3, dan 5. Nah, fungsi isNA berguna untuk melihat letak observasi yang memiliki missing value. Pada kanan bawah, Anda akan mendapatkan nilai logika berupa false atau true yang menandakan bahwa ada atau tidaknya missing value. Sebagai contoh, pada kolom X2, baris kedua, 3, dan kelima memberikan kita nilai true sebab baris-baris tersebut memang memuat missing value. Kemudian untuk menangani missing value, terdapat beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan menghapus observasi atau baris yang memiliki missing value. Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana. Pada contoh kali ini, kita akan menerapkan fungsi drop NA untuk menangani missing value. Hasil dari drop NA yang dapat dilihat pada kanan bawah didapatkan data table yang baru yang hanya menyisakan dua baris, yaitu baris pertama dan baris ketiga. Sebab baris tersebut tidak memiliki missing value. Sedangkan baris 2, 3, dan baris kelima dihapus sebab mereka memiliki missing value. Terdapat pendekatan-pendekatan yang lain yang lebih detail dapat Anda lihat pada tutorial lab yang sudah diberikan di awal slide. Kemudian kita beralih ke agenda 2. Nah, pada agenda 2, Anda akan menggunakan package dplyr. Bila pada agenda 1, Anda menggunakan package tidyr, pada agenda 2 kali ini, Anda akan menggunakan package dplyr. Perlu diperhatikan bahwa walaupun dua package ini berbeda, tapi mereka adalah bagian dari tidyverse atau koleksi package yang ditujukan untuk memudahkan kita untuk melakukan data analisis. Subbagian pertama dari agenda 2 adalah manipulasi baris atau observasi. Dalam manipulasi data, penting hendaknya untuk memahami cara manipulasi baris atau observasi agar dapat melakukan analisis yang lebih efektif atau bahkan untuk menyiapkan data untuk visualisasi.
Terdapat beberapa hal yang akan dibahas, di antaranya adalah mengambil beberapa baris atau beberapa observasi atau bahkan beberapa cases berdasarkan suatu nilai tertentu. Kemudian kita akan juga membahas bagaimana memilih baris atau observasi berdasarkan letak atau posisi dari baris tersebut. Ketika melakukan data analisis, kadang kita perlu mengambil beberapa bagian dari data yang memenuhi suatu kondisi atau keadaan tertentu, atau seringkali kita sebut sebagai data filtering. Nah, kali ini Anda akan mempelajari bagaimana mendapatkan baris atau observasi berdasarkan nilai atau keadaan tertentu. Pada bagian ini kita akan menggunakan dataset, yaitu dataset yang bernama MT-CARS. Nah, MT-CARS adalah suatu dataset bawaan dari R, memuat 32 observasi atau baris dan 11 kolom. Dataset ini berisi data mengenai mobil-mobil dari berbagai jenis beserta sifat atau propertinya. Karena dataset MT-CARS adalah bawaan dari R dan tentu mempunyai tipe struktur data frame, sedangkan tidyverse mengharapkan dataset memiliki tipe atau struktur data table, maka hendaknya kita perlu merubah dahulu data frame menjadi table yang dapat Anda lihat pada kode berikut. Sehingga MT-CARS table adalah objek atau variabel yang memuat data table tetapi dalam yang memuat data MT-CARS tetapi dalam bentuk format table.